wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Shallallahul azim. Puji syukur kita selalu haturkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang Maha Luhur, yang selalu menganugerahi kita semua nikmat yang sangat kita butuhkan, sangat kita harapkan, dan selalu melindungi kita dengan berbagai perlindungan dan penjagaan hingga kita selalu berada dalam keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan juga insya Allah penuh hati kita juga dengan kebahagiaan. Amin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasihnya, manusia pilihannya, orang yang telah dipilihnya menjadi manusia yang paling sempurna membawa risalahnya dan menjadi rahmatan lil alamin untuk semuanya, baik makhluk yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, makhluk yang bergerak maupun yang tidak bergerak, makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Sosok ini menjadi rahmat untuk mereka semuanya tanpa kecuali, yakni Rasul Agung Al-Mustafa Sang Toha Sang Yasin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya yang suci dan juga para sahabat yang setia. Mudah-mudahan kita yang ada di sini khususnya juga orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan kita, saudara-saudara kita semua termasuk orang-orang yang selalu menjadi pecinta sholawat kepada beliau, selalu menganugerahkan bacaan sholawat untuk beliau sebagai salah satu wujud cinta kita kepadanya, sehingga kelak kita berharap syafaat dari beliau pada hari kita sangat membutuhkan pertolongan berupa rahmat Allah dan syafaat dari Nabi terkasihnya yakni Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang hari ini berada pada bulan apa Bu sekarang? Bulan apa dulu? Tahun apa dulu gitu ya? Ya, kalau tahun hijriahnya bulan Komariah, tahun Komariahnya kita masih berada di bulan Muharram ya, masih Muharram ya. Masih Muharram ya, masih Muharram. Berarti kita masih berada di tahun baru ya, awal-awal tahun baru, tahun 1445 Hijriah. Namun pada waktu yang bersama kita juga pada tahun Samsiahnya, pada kalender Samsiahnya kita sekarang berada pada bulan Agustus, bulan ke-8 dari penanggalan tahun Samsiahnya. Bulan Agustus bagi bangsa Indonesia adalah bulan yang sangat bermakna dan bersejarah, yang buat kita semua yang hidup hari ini tentu saja harus kita syukuri dengan penuh kenikmatan, harus kita syukuri dengan penuh kedalaman hati dan juga kecerahan hati, sekaligus juga kesadaran tentang nikmat yang Allah berikan pada bulan Agustus ini, meskipun yang kita bayangkan adalah sejarahnya, karena kita tidak merasakan bagaimana dulu orang-orang tua kita memperjuangkan negeri ini menjadi negeri yang merdeka dengan segala perjuangan dan pengorbanannya. Tetapi dengan pemaknaan apa yang sudah mereka lakukan untuk negeri ini,
dan kita bisa menikmati hasil jerih payah mereka, pengorbanan dan perjuangan mereka, darah dan keringat mereka, maka tentu saja dalam rangka tasyakur bin nikmah kita harus mensyukuri adanya bulan ini, bulan Agustus, khususnya pada tanggal di mana negeri ini sudah diproklamirkan sebagai negeri yang merdeka. Tanggal berapa Ibu? 17 Agustus. Lagunya masih ingat ya? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, dan seterusnya. Wassalamualaikum di masjid soalnya. Ya, intinya ini adalah lagu tentang kesyukuran kita menikmati kemerdekaan sejak pertama kali dicanangkan tahun 1945. Tanggal 17 Agustus diproklamasikan dan pada tahun 1945. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diperjuangkan itu dengan pemahaman yang tentu saja semaksimal mungkin kita pahami. Nah, mengapa pada kesempatan kali ini kita mengulas tentang hal ini? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bulan ini Agustus adalah bulan yang bersejarah untuk kita, yang harus kita maknai dengan penuh kesadaran sebagai wujud syukur kita kepada Allah, bahwa membangun negeri, mencintai negeri di mana kita tinggal di dalamnya itu bukan saja merupakan fitrah naluri manusia untuk mencintai di mana negerinya menjadi tempat kelahiran dan tinggal serta hidupnya, namun secara teologis ini juga tersirat, bahkan tersurat. Allah memerintahkan kita semua untuk menyuruh kita untuk mencintai negeri ini dengan segala keindahan dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan tadi saya membawakan sebuah penggalan ayat, beberapa ayat dari surat At-Tin yang Bapak Ibu, yang Ibu semua pasti sudah hafal, yakni yang berbunyi Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dalam terjemahan yang kita pegang, yang baik versi cepat maupun terjemahan pada umumnya, ayat ini diterjemahkan sebagai Wat-tini, artinya adalah demi apa itu? Demi buah tin. Jadi tin di sini adalah buah. Yang kita pahami selama ini kan tin itu buah. Makanya di situ terjemahannya demi buah tin. Waz-zaitun, demi buah zaitun. Zaitun juga disebut buah. Atau mungkin pohonnya, demi pohon zaitun. Atau mungkin juga yang tin juga sama pohon juga, demi pohon tin dan pohon zaitun. Tetapi di kesadaran kita, biasanya kalau kita menyebut kata tin dan zaitun, yang tergambar adalah buah tin dan buah zaitun. Ketika kecil dulu saya membaca terjemahan ini ya, demi buah tin dan buah zaitun. Ini yang kita umum biasa pahami. Kemudian waktu sini dan demi gunung atau bukit Tursina. Bukit Tursina. Lalu berikutnya wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman sentosa ini. Apa kaitannya ayat ini dengan bulan Agustus di mana negeri kita merdeka, diproklamirkan pada bulan ini tanggal 17 Agustus 1945? Karena ketika Allah bersumpah dengan At-Tin, Az-Zaitun, Tursina, dan juga Hadzal baladil amin yang diterjemahkan ataupun ditafsirkan sebagai negeri Mekah, maka ini kalau dalam pengertian yang kita bisa gambarkan, Allah itu bersumpah dengan sesuatu, tentu karena sesuatu itu adalah penting. Penting buat siapa? Bukan buat Allah, tetapi untuk kita makhluknya.
Allah tentu saja menciptakan semua ciptaannya ini, baginya tidak ada yang sia-sia. Dan Allah menghormati ciptaannya, menghargai ciptaannya, mengapresiasi ciptaannya, baik berupa tumbuh-tumbuhan, baik berupa makanan, baik berupa bangunan, baik berupa tanah, air, udara dan sebagainya, dan banyak yang lain, termasuk waktu-waktu. Kita juga sudah banyak hafal tentang ayat-ayat berkenaan dengan itu. Wal asri demi waktu asar, wal duha demi waktu duha, wal laili demi malam hari, dan seterusnya. Dan itu semuanya adalah ciptaan Allah, berada di semesta yang Allah sudah ciptakan. Dan Allah bersumpah dengan itu semuanya, termasuk bersumpah dengan At-Tin, Az-Zaitun, Bukit Tursina, dan negeri yang aman. Nah sekarang kita tanya, buah tin dan buah zaitun tumbuh di mana? Di negeri Arab. Kalau kita baca tafsir, rata-rata para mufassir menyebut bahwa At-Tin itu adalah berbagai macam tafsir ya para ulama. Salah satunya misalnya gini, At-Tin itu adalah nama gunung yang ada di Damaskus. Sedangkan Az-Zaitun adalah nama gunung yang ada di daerah Palestina sekarang. Tapi kemudian juga ada yang menyebutkan lagi tafsir yang lain bahwa At-Tin dan Az-Zaitun itu merupakan ikon atau apa ya, ikon yang berada di negeri Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Palestina kan sekarang. Kalau sekarang Palestina. Dulu tidak disebut dengan Palestina, disebutnya Baitul Maqdis. Nah, At-Tin itu merupakan simbol Damaskus, sedangkan Az-Zaitun adalah simbol Baitul Maqdis atau Palestina. Menurut salah satu mufassir. Tetapi ada lagi tafsir yang lain bahwa At-Tin dan Az-Zaitun itu merupakan simbolisasi atau ikon atau ikon dari Baitul Maqdis itu sendiri. Di mana Baitul Maqdis adalah tempat kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam. Dan buah tin juga zaitun itu dua-duanya adalah pohon yang tumbuh di negeri tersebut, yakni di negeri Arab, khususnya di daerah Palestina itu. Nah, Allah bersumpah dengan nama tumbuh-tumbuhan, nama pohon yang tumbuh di sebuah negeri di mana Nabi Isa lahir dan menyebarkan agama Allah di tengah-tengah kaumnya. At-Tin tumbuh-tumbuhan, Az-Zaitun juga tumbuh-tumbuhan. Dan Allah bersumpah dengan dua jenis tumbuhan atau dua jenis buah-buahan yang tumbuh di sebuah negeri padang pasir di negeri Arab. Ada lagi yang menafsirkan bahwa At-Tin adalah mimma ta'kulun, buah-buahan yang kalian makan. At-Tin, makanya lazimnya kita sebut buah tin. Sedangkan Az-Zaitun adalah mimma ta'sirun, adalah pohon yang kalian peras menjadi sebagian adalah minyak. Di sini ada yang pakai minyak zaitun, ada ya. Nah, jadi zaitun itu lebih kepada perasan-perasan, mimma ta'sirun, buah atau pohon yang diperas, yang darinya digunakan untuk kebutuhan manusia, bukan yang dimakan. Kalau At-Tin adalah buah yang dimakan, sedangkan Az-Zaitun adalah pohon yang diperas sebegitu rupa sehingga menjadi minyak. Kalau sekarang di kita di sini juga sudah banyak menyebar, sudah banyak tersebar di tengah-tengah kita ada apa tuh minyak zaitun ya. Kalau minyak tin sudah dengar belum? Belum ya? Ya berarti kalau gitu betul tafsir para ulama di beberapa kitab tafsir bahwa At-Tin itu lebih kepada buah yang dimakan, sedangkan Az-Zaitun lebih kepada pohon atau buah yang diperas untuk menjadi sejenis minyak atau semacamnya. Itu sudah tiga tafsir tuh. Pertama, At-Tin dan Az-Zaitun itu merupakan masjid yang satu At-Tin ada di Damaskus, Syria, Az-Zaitun ada di Baitul Maqdis.
Yang kedua, At-tin dan Az-zaitun merupakan simbol yang dua-duanya adalah pohon yang tumbuh di negeri Baitul Maqdis, di mana Nabi Isa lahir dan hidup di daerah situ. Yang ketiga, At-tin adalah buah yang dimakan, sedangkan Az-zaitun adalah buah yang diperas menjadi sejenis minyak atau semacamnya. Itu udah 3. Dan yang keempatnya, ini berkaitan dengan ayat berikutnya, wa turi sinina, dan demi bukit Tursina atau gunung Tursina. Para mufassir menceritakan bahwa gunung Tursina adalah sebuah gunung di mana Allah telah memerintahkan Nabi Musa untuk berada di gunung tersebut dan kemudian menerima wahyu. Gunung Tursina. Dan setelah Allah kemudian mengajak Nabi Musa berbicara dan menurunkan wahyu kepadanya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa itu di sebuah gunung yang disebut dengan Tursina. Dan karena Tursina adalah gunung di mana wahyu turun kepada Nabi Musa, maka gunung Tursina adalah identik sebagai ikon atau simbol untuk Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau tin dan zaitun itu identik dengan Nabi Isa alaihissalam, yang menurut sebagian mufassir dua-duanya berada di Baitul Maqdis, menurut sebagian tafsir ya. Sedangkan Tursina adalah merupakan simbol dari Nabi Musa. Kalau Nabi Isa, agama yang dibawanya kita kenal sebagai apa? Nasrani kan, yang kita dengar, yang kita kenal. Sedangkan Nabi Musa membawa agama Yahudi atau Yahudi. Nah, jadi At-tin dan Az-zaitun adalah simbol atau ikon dari Nabi Isa yang membawa wahyu Allah, yang kemudian dikenal sebagai agamanya adalah agama Nasrani. Dan Tursina adalah simbol atau ikon dari Nabi Musa yang membawakan agama yang kita kenal sebagai agama Yahudi. Nah, kemudian yang ketiga, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Dan menurut para mufassir, mereka sepakat bahwa yang dimaksud negeri yang aman ini adalah Makkah atau Mekah. Nah, kemudian melanjutkan yang tadi, kalau Baitul Maqdis atau tin dan zaitun adalah simbol untuk Nabi Isa, Tursina adalah simbol untuk Nabi Musa. Nah, Mekah wa hadzal baladil amin adalah simbol untuk Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Mekah adalah kota kelahiran dari Nabi Muhammad. Jadi menurut penafsiran yang lain, ayat ini bercerita tentang 3 nabi besar dan bercerita tentang 3 agama besar, dan juga bercerita tentang 3 peristiwa besar yang ada di 3 kasus tersebut, 3 contoh tersebut. Tin dan zaitun ada apa di situ? Turisinin atau Tursina ada apa di situ? Dan hadzal baladil amin, Mekah ada apa di situ? Nah, jadi menurut pendapat yang keempat ini, At-tin dan Az-zaitun adalah identik dengan Nabi Isa. Wa turisinin atau Tursina identik dengan Nabi Musa, dan hadzal baladil amin identik dengan Nabi Muhammad. Nah, mengapa saya kaitkan ayat ini dengan bulan Agustus di mana bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya? Nah, ini karena Allah bersumpah pertama dengan buah tin dan pohon zaitun atau buah zaitun. Yang kedua bersumpah dengan gunung, sebuah gunung, yakni Gunung Tursina. Dan ketiga bersumpah dengan negeri yang aman. Negeri yang aman Allah hargai sebagai objek di mana dia bersumpah dengannya. Sebuah gunung yang menjulang Allah pun bersumpah dengannya. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sebuah negeri yang di situ disebutkan di Baitul Maqdis atau di daerah Palestina, di daerah Arab, Allah pun bersumpah dengannya. Dan negeri yang aman, Makkah, di mana Rasulullah lahir dan kemudian menyebarkan agama Islam di situ, menciptakan sejarah di dalamnya,
Allah pun bersumpah. Artinya Allah bersumpah dengan tumbuh-tumbuhan, Allah bersumpah dengan negeri, Allah bersumpah dengan gunung. Allah menghormati ciptaannya baik berupa tumbuhan, menghargai ciptaannya berupa gunung, juga menghormati negeri yang aman di mana nabinya lahir dan tinggal. Nah, sekarang kita coba kontekstualisasikan kepada negeri kita. Kalau kita lihat dalam ilmu geografi, negeri kita ini adalah negeri yang banyak gunung-gunungnya, betul tidak? Dari gunung yang meledak, gunung berapi ya, maupun gunung yang yang tidak aktif. Gunung yang telah meledak, yang berapi itu, sampai gunung yang berapi tapi tidak aktif, atau gunung yang tidak berapi. Kan gunung berapi bisa jadi ada yang meledak aktif kan, tapi ada yang berapi tapi tidak aktif, jadi diam. Tetapi ada lagi yang ketiga, gunungnya memang tidak berapi. Ya kita lihat mungkin di daerah kita kan juga Bandung kan dilimpung gunung. Di sekitar kita alhamdulillah gunung-gunungnya sejauh yang saya tahu ini bukan gunung berapi di sekitar Bandung ini. Sehingga kita barangkali punya pikiran hingga hari ini merasa aman begitu ya dengan adanya gunung di negeri kita. Dan kalau kita naik ke atas aja melihat sekeliling kita, dari baratnya ke timurnya, dari utara ke selatannya, itu penuh dengan gunung. Nah, Allah bersumpah dengan gunung Tursina, di mana situ ada peristiwa wahyu turun kepada Nabi Musa. Ya, artinya gunung adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Allah sebagai menjadi tempat di mana wahyu Allah turun kepada seorang Nabi yang mulia, Nabi Musa alaihissalam. Maka kalau begitu berarti jika yang ada di negeri yang banyak gunung-gunungnya ini pun harus menghargai gunung-gunung yang ada di negeri ini. Kalau kita tidak menghargai gunung, maka yang terjadi kita sudah sama-sama tahu dan rasakan, gunung banyak yang gundul. Ketika gunung gundul, maka kemudian ketika hujan deras menjadi banjir yang dikirimkan ke daratan yang lebih rendah, ke dataran yang lebih rendah. Maka terjadilah bencana dan sebagainya. Ketika kemudian sekian puluh tahun, sekian ratus tahun kemudian, maka gunung-gunung tertentu mengalami ledakan, meledak dan seterusnya, meletus. Maka apabila kita tidak menghormati gunung sebagai ciptaan Allah, menjaganya, mencintai, mengurus dan merawatnya, maka berarti kita termasuk orang-orang yang tidak syukur terhadap nikmat negeri yang Allah sudah anugerahkan untuk bangsa ini, negeri ini. Dimana kalau kata pujangga, kalau kata pujangga, negeri Indonesia itu diciptakan ketika Allah sedang tersenyum, katanya gitu ya. Saking indahnya Indonesia, itu digambarkan bahwa Tuhan menciptakan Indonesia ketika Dia sedang tersenyum. Tentu ini hanya gambaran, ini bahasa metafor, bukan bahasa saklek, tapi untuk menggambarkan betapa negeri ini penuh dengan keindahan dan keramahan. Makanya di negeri sini banyak orang yang tersenyum. Jadi kalau orang di sini tidak banyak tersenyum, berarti sudah tidak sesuai dengan fitrah negeri ini. Makanya kalau kita yang sesuai dengan fitrah di negeri ini, banyak-banyaklah tersenyum. Begitu ya. Gunung di sini banyak, di sekeliling kita banyak. Kita misalkan pergi ke daerah selatan, gunung masih ada nggak, Bu? Masih tetap ada. Ke daerah di sini Bandung, ke arah selatan, ke Garut, ke Tasik, ke Ciamis, tetap masih kita bisa lihat adanya banyak gunung. Ke daerah utara, ke Subang juga masih ada gunung. Ke barat masih ada gunung. Ke timur masih banyak gunung. Itulah Indonesia. Maka gunung sebagai salah satu ciptaan Allah, di mana gunung-gunung di negeri ini sangat banyak. Inilah karunia Allah yang sangat besar yang harus kita jaga sebagai wujud syukur kita kepadanya. Lalu yang ayat yang pertama, wattini wazaitun, buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan zaitun dari mana didapat? Dari pohon. Betul ya, dari pohon. Nah, ini Allah menyebutkan dua jenis pohon yang tumbuh di sebuah negeri. Dan buat kita adalah gambaran betapa Allah menghargai pohon-pohon sampai disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang disebutkan hanya dua dalam ayat ini, pohon tin dan pohon zaitun, atau buah tin dan buah zaitun.
Apakah dengan begitu berarti lantas buah-buah dan pohon-pohon yang ada di negeri-negeri yang lain, di benua-benua yang lain tidak penting? Menurut saya tidak begitu memahaminya. Ketika Allah menyebut salah satu atau dua di situ, tin dan zaitun, itu kan merupakan bagian dari pohon kan ya Bu ya? Berarti kita ambil yang lebih tinggi, yang mencakup. Tin dan zaitun adalah pohon. Nah, berarti Allah menghormati pohon. Nah, di dunia pohon-pohon apakah hanya ada tin dan zaitun saja? Tidak, tapi banyak. Dan nanti di ayat yang lain juga Allah bersumpah dengan menyebut beberapa buah-buah yang lain seperti kurma, seperti apa lagi, gandum, atau apa tuh yang buah bulan itu delima, aruma. Di surat Ar-Rahman kan juga disebutkan aruma, itu juga disebutkan juga. Cuma untuk surat Atin Allah menyebutkan dua jenis pohon. Nanti ketika Allah menyebutkan dalam surat Atin dua jenis pohon, bukan bermakna bahwa hanya dua pohon itu yang penting, tetapi maksudnya adalah pohon-pohon yang lain pun sama pentingnya, sebagaimana juga tin dan zaitun. Jadi tidak lantas kita memandang bahwa pohon yang mulia adalah tin dan zaitun. Apa alasannya? Karena disebutkan di Al-Quran. Tidak begitu memahaminya. Karena kenyataannya di Al-Quran pun yang disebut bukan hanya tin dan zaitun, dalam surat yang berbeda disebutkan juga yang lain. Nah, kalau kita angkat ke yang lebih tinggi, yang lebih umum, berarti itu adalah identik dengan pohon. Berarti dengan menyebut tin dan zaitun, Allah menyebut pohon secara keseluruhan. Dan Allah berarti menyebut pohon-pohon itu berarti menghargainya, mengapresiasinya, dan memerintahkan kita secara tersirat untuk memperhatikan pepohonan. Dan di negeri kita dibandingkan negeri di mana Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, pohon-pohon di negeri ini lebih banyak, lebih kaya, lebih aneka ragam. Dan ketika di situ ada pohon, di situ ada gunung, berarti apa? Ada apa lagi di situ Ibu? Ada binatang kan Ibu ya? Mungkin nggak gunung ada banyak pohonnya hanya terdiri dari pohon-pohon saja? Tidak. Pasti di sana ada kehidupan yang bergerak, kehidupan yang bernyawa, atau flora atau fauna gitu kan, atau dunia hewan. Dan di gunung di mana situ banyak pepohonan, ada banyak ragam hewan yang tumbuh baik secara liar maupun juga mereka sebagian mungkin sudah mendekat kepada pemukiman penduduk yang terdekat. Maka ketika menyebut gunung dan pohon, itu berarti di situ juga berbicara tentang kehidupan yang bergantung kepada gunung dan pohon. Dan kita negeri Indonesia ini memiliki banyak gunung dan juga memiliki banyak pohon dan juga memiliki banyak binatang hewan, baik yang hidup di gunung maupun di daratan, yang kemudian nanti wahadal baladil amin. Nah, jadi kalau begitu, maka sebagaimana Allah menghormati ciptaannya berupa tumbuhan dan juga gunung, dan di dalamnya juga ada fauna yang hidup di dalam lingkungan pegunungan dan sebagainya, berarti kita yang tinggal di negeri yang luar biasa ini juga mesti memperhatikan pepohonan dan juga gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Para mufassir sepakat bahwa dalam surat ini yang dimaksud dengan wahadal baladil amin, demi negeri yang aman ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Tetapi kalau kita tarik, Mekah kan nama sebuah kota, nama sebuah negeri, nama sebuah tempat tinggal, dan Allah gambarkan sebagai negeri yang aman. Ketika ayat ini turun, Mekah sedang aman, makanya Allah bersumpah dengan negeri tersebut. Nah, tapi meskipun begitu, kita kalau lihat sejarah, Mekah pernah tidak mengalami kegoncangan, kerusuhan dan sebagainya? Pernah. Beberapa puluh tahun kemudian setelah Rasulullah wafat, itu Mekah pernah diserang oleh orang-orang yang mengaku Islam, yang mengaku Muslim. Pada saat pemerintahan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan itu ketika dia berkuasa pernah memerintahkan
pasukannya untuk menyerang Mekah, kota Mekah Al-Mukarramah. Kenapa? Alasannya adalah untuk menangkap seorang tokoh yang bagi mereka, bagi Yazid adalah pemberontak, yakni yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi, Abdullah adalah anaknya Zubair. Dia tinggal di kota Mekah. Nah, Yazid ketika itu tinggal di kota Syam, di Damaskus. Nah, pada masa dia memerintah di kota Damaskus itu, dia memerintahkan pasukannya untuk datang ke Mekah menyerang. Salah satunya untuk menangkap dan membunuh Abdullah bin Zubair bin Awam dengan orang-orang sekitarnya. Dan ketika mereka menyerang kota Mekah ini, yang mereka lakukan bukan hanya membunuh orang-orang, tapi juga melempari Ka'bah dengan manjani, yang kalau kita bahasakan dengan bahasa kita mungkin semacam ketapel lah gitu. Alat lempar, baik dengan batu atau mungkin sejenisnya, barang-barang keras, melemparkannya kepada Ka'bah. Ka'bah yang suci, tempat kita menjadi kiblat kita ketika sholat dan sebagainya, itu oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah diserang dan bahkan dihujani dengan ketapel atau manjani. Itu pada masa setelah Rasulullah wafat. Dan pada masa Rasul lahir juga kita sudah sama-sama tahu, sehingga turun surat Al-Fil, kan juga Ka'bah pernah diserang ya oleh seorang kelompok pasukan yang bernama Ashabul Fil, tentara bergajah, yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram. Nah, meskipun Mekah memang pernah mengalami kekacauan, huru-hara dan sebagainya, tetapi ketika ayat ini turun, surat ini turun, Mekah sedang aman. Makanya Allah bersumpah, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Nah, artinya ketika negeri itu sedang aman, ini adalah negeri yang harus dihargai, harus dihormati, diapresiasi, sampai Allah pun bersumpah dengan keamanan sebuah negeri. Ketika negeri sedang aman, itu adalah nikmat yang luar biasa. Sebaliknya, ketika negeri sedang tidak aman, ini ada petaka, musibah, bencana yang luar biasa bagi kemanusiaan. Kita mungkin yang pernah dulu ketika kita bayangkan pada menjelang pergantian milenium tahun 1998, kita merasakan sini bagaimana ketika ada guncangan di negeri ini, demonstrasi besar-besaran, sampai terjadi kerusuhan dan sebagainya, itu kita sudah merasakan yang luar biasa. Padahal itu bukan peperangan yang sangat dahsyat, bukan, tapi hanya terjadi demonstrasi yang besar-besaran. Maka ketika sekarang hari ini kita merasakan keamanan, keselamatan, kenyamanan, ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Sebagaimana Allah pun bersumpah dengan negeri yang aman di kota Mekah pada saat itu sedang aman. Maka ini artinya buat kita semua, ketika sebuah negeri sedang aman, maka berarti harus kita juga menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan Indonesia sebagai sebuah negeri yang sangat besar, yang bukan hanya terdiri dari daratan, tapi juga terdiri dari lautan yang luas, sangat luas, seluas-luasnya, samudranya sangat banyak di berbagai belahan, dari timur sampai barat, di utara sampai selatan. Ini adalah sebuah negara yang sangat luar biasa, yang sangat harus bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kita bisa bayangkan, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau menurut ilmu geografi. Mungkin lebih daripada itu kalau mungkin ada yang tercatat dalam sensus geografi kita ya. Kemudian suku-sukunya terdiri dari berapa suku? Ratusan suku. Kalau suku, ratusan suku kan kita kalau katakanlah suku Jawa, kira-kira ada berapa ratus ribu orang Jawa? Ratusan ribu atau jutaan? Jutaan. Nah, kalau sudah jutaan itu ibaratnya bangsa bukan? Sama dengan bangsa. Satu suku yang ada di negeri Indonesia itu sama dengan bangsa di negeri yang lain. Sunda, apakah ratusan ribu jumlahnya, apakah jutaan? Jutaan juga. Melayu jutaan juga, Bugis jutaan juga. Jadi sangat besar. Meskipun itu oleh kita disebut dengan suku-suku, tapi melihat jumlahnya sangat banyak, sangat besar, sama dengan bangsa.
Jadi bangsa kita ini terdiri dari berbagai macam suku atau berbagai macam bangsa, berbagai macam pulau, dan berbagai macam bahasa. Yang ajaibnya, bahasa yang berbeda-beda itu bisa disatukan dengan satu bahasa yang bisa disepakati oleh bersama-sama. Udah mah kemudian kita tahu tadi dijelaskan, alamnya sangat kaya raya, gunungnya, tumbuhannya, hewannya, negerinya sangat luas dan sebagainya, negerinya juga aman. Kemudian keragaman orang-orang yang ada di dalamnya pun sangat beragam, dari orang yang bicaranya keras sampai orang bicaranya lembut sampai tak terdengar. Di sini ada Indonesia. Nah, dengan keragaman yang sangat luar biasa banyak, baik pikiran maupun mungkin kebiasaan maupun yang lain-lainnya, ternyata kita bisa bersatu sebagai sebuah negara yang sepakat semuanya untuk berada di satu negara yang sama, satu tanah air, dan semuanya sepakat. Sedangkan di negeri yang lain, bangsanya sama, bahasanya sama, di satu daratan yang sama, tidak ada laut, bahkan satu agama, bahkan satu mazhab, mereka masih berperang, mereka masih kacau, masih terus bersih tegang, masih sering terjadi letupan-letupan yang bahkan terus membesar. Bahkan kita belum lama kita juga sudah sama-sama tahu di sebuah kawasan di Timur Tengah terjadi kerusuhan di sebuah negara yang mengatasnamakan agama, memberontak sebuah negara yang kemudian menjadi huru-hara, yang pembunuhan terjadi di mana-mana, bahkan kita pun itu terbawa imbasnya di berbagai negara itu. Sumbernya dari sebuah negara yang sama-sama satu bangsa, satu bahasa, bahkan mereka juga banyak yang satu agama juga, meskipun sebagian yang lain ada yang berbeda agama. Tetapi dibandingkan kita, dari segi keragaman di sini lebih banyak. Agama ada 6 yang diakui, bahasa ratusan, budaya ratusan, kemudian suku juga tadi kita sudah sebut ratusan, dan sebagainya. Namun semuanya sepakat menjadi satu negara yang semuanya berada dalam satu nama. Maka kalau kita kembali pada ayat ini, wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, maka apakah kita akan kufur kepada Allah dengan adanya negeri yang aman? Tentu tidak boleh. Sebagaimana Islam pun melarang terjadinya pembunuhan di Mekkah Al-Mukarramah yang Allah sudah bersumpah di dalamnya, maka berarti juga kita harus mengatakan kepada diri sendiri, kita mesti menjaga negeri yang sudah sangat aman ini agar tidak sampai terjadi pertumpahan darah gara-gara sesuatu yang dalam bayangan kita mungkin benar padahal salah, baik atas nama agama yang kita pahami atau mungkin dari orang-orang lain yang menyebarkannya kepada kita, maupun atas nama kesukuan ataupun yang lain-lainnya. Apapun yang merongrong negeri aman ini menjadi tidak aman, itu harus kita tahan, harus kita blok agar jangan sampai negeri yang sudah aman yang merupakan kenikmatan Allah sangat besar ini menjadi negeri yang menjadi tidak aman. Dan kita sama-sama juga sering mendengar dalam surat yang lain Allah menegaskan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah pun atau Tuhan pun mengampun. Jadi kalau kita membayangkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ada di mana? Kalau kita boleh bayangkan, itulah Indonesia itu. Negeri yang baik, thayyibatun. Tadi kita sudah gambarkan, alamnya kan luar biasa. Apapun yang ada di Indonesia ini luar biasa kayanya, sampai negeri-negeri luar sampai banyak yang mengincar negeri ini. Sampai dulu para penjajah kan katanya mengambil kesini tuh ngambil apa, rempah-rempah dan sebagainya ya, kekayaan apa hayati yang ada di Indonesia. Saking kayanya di negeri Indonesia dengan tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya. Maka negeri yang sangat thayyibah ini, baldatun thayyibatun, ini adalah negeri yang sangat diincar, sangat diinginkan oleh banyak negara lain. Dan kita ketika kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, tidak perlu lagi ada paspor,
tidak perlu lagi mengurus administrasi, imigrasi dan sebagainya. Kenapa? Karena kita satu negara. Coba kalau misalkan di negara-negara tertentu cuma sepetak kawasan jadi satu negara, sepetak kawasan jadi satu negara, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika mereka mau pergi ke negara-negara yang lain, mesti ada proses imigrasi. Di negeri Arab, satu bangsa Arab, satu bahasa Arab, tapi ada banyak negara, betul tidak? Ada negara Arab Saudi, ada negara Oman, ada negara Bahrain, ada negara Kuwait, ada negara Suriah, ada negara Irak, ada negara Uni Emirat Arab. Itu semuanya adalah negara Arab. Itu semuanya adalah bangsa Arab. Itu semuanya adalah negeri Arab. Mereka bahasanya sama Arab. Bahkan mayoritas agamanya sama, agamanya sama. Tetapi mereka terpecah belah, berbagai negara, berbagai negeri dengan berbagai kedaulatan yang berbeda-beda. Sehingga kalau mereka mau berpindah dari satu negara ke negara yang lain, mereka mesti mengurus imigrasi dan semacamnya. Sedangkan kita, negeri yang sangat luas ini, tidak harus mengurus administrasi imigrasi ketika kita berpindah dari Bandung ke Jawa Timur, ke Surabaya, atau ke Makassar, Sulawesi, atau ke Medan, Sumatera Utara, atau bahkan ke Papua. Tidak mesti mengurus imigrasi dan sebagainya, asal ayah artosna. Gitu ya Bu ya. Nah, sehingga inilah nikmat yang harus kita syukuri sebagai tafakkur kemerdekaan kita berkaitan dengan ayat yang ada surat An-Tin. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Tursina dan demi negeri yang aman ini. Maka ketika Allah bersumpah dengan pohon-pohon yang diwakili dengan tin dan zaitun, ketika Allah bersumpah dengan gunung yang diwakili dengan bukit Tursina, dan Allah bersumpah dengan negeri yang aman yang diwakili dengan negeri Mekah, maka tiga komponen tadi, negeri Mekahnya, bukit Tursinanya, tin dan zaitunnya, itu semua pasti ada manusia di dalamnya. Maka manusia yang ada di dalam itu semuanya mesti menjaga yang tadi kita sebutkan, yang pohon-pohonannya dengan yang ada di dalamnya, yang gunung-gunung yang dengan yang ada di dalamnya, dan juga negeri yang aman yang ada di dalamnya juga. Dan ada kelanjutan setelah itu, setelah Allah bersumpah dengan buah-buahan, dengan pohon-pohonan, dengan gunung-gunung dan negeri yang aman, Allah katakan berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh, khalaqnal insana, kami telah ciptakan insan, manusia, fi ahsani taqwim. Kalau kita terjemahkan, mungkin kita pahamnya begini: sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Begitu ya Bu ya? Kita paham itu kan ya? Nah, manusia bentuknya terbaik tidak Bu? Terbaik. Yang terbaik bentuknya itu apa maksudnya? Yang kita pahami selama ini adalah bentukan fisik kita. Di atas kita terdiri dari kepala dengan rambutnya, di bawah kita terdiri dari kaki dengan dampalnya, di tengah-tengahnya seaya-aya dan sebagainya gitu ya Bu ya. Jadi ingat kalau sambutan untuk pernikahannya Bu ya, tiluhur sausak rambut, dihandap sausak saibas, dampal di tengah, seaya-aya cenah gitu. Jadi ingat di situ. Ya, kita memang punya kepala dengan yang ada di atasnya dan di dalamnya. Kita juga punya kaki dengan yang ada di bawahnya, dan di antara keduanya pun kita memiliki anggota tubuh yang sangat potensial semuanya. Nah, biasanya para mufassir memahami ayat ini, menerjemahkan ini dengan memahami bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk secara fisik. Nah, tapi kalau kita kembalikan kepada makna al-insan secara bahasa yang kita terjemahkan sebagai manusia, al-insan itu sesungguhnya hanya salah satu dari dimensi kemanusiaan. Manusia itu tidak hanya terdiri dari fisik, tapi juga terdiri dari yang ada di dalam fisik kita ini.
yang disebut dengan jiwa, yang disebut dengan ruh, atau apalagi yang disebut dengan sukma, atau yang lain semacam itulah ya. Nah, yang Allah ciptakan kepada kita ini berupa manusia ini, di situ ada insan, tetapi juga ada yang disebut dengan bashar, bashar. Ketika manusia berbentuk fisik, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kepala, ada tangan, ada kaki dan sebagainya, itu adalah manusia secara biologis. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan bashar. Jadi kalau Allah menyebut di Al-Quran kata bashar, itu adalah manusia secara biologis. Kita punya mata, kita punya hidung dan semuanya itu adalah manusia secara biologis yang disebut dengan bashar. Sedangkan al-insan dalam bahasa Arab, al-insan itu memang diterjemahkan dengan manusia, tetapi bukan manusia dalam artian fisik yang terlihat ini, tetapi insan sebagai jiwa, sebagai ruh yang menggerakkan tubuh fisik ini. Maka kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu adalah bukan manusia secara fisik sebaik-baiknya bentuk, itu bukan, tetapi ruh manusia, fitrah manusia, fitrah kejiwaan manusia, fitrah non biologis manusia itu sudah Allah ciptakan dengan ahsana taqwim, sebaik-baik pembentukan. Jadi yang Allah ciptakan sebaik-baik bentuk bukan hanya fisik ini, tetapi juga yang ada di balik fisik ini atau yang ada di dalam fisik ini. Meskipun tubuh kita bagus, kalau yang ada di dalam kepalanya tidak bagus, apakah menjadi sempurna kebagusan fisik itu? Berkurang. Atau mungkin pertanyaan gini, mana yang lebih utama? Jiwa atau raga? Mana yang lebih baik? Lebih baik kesehatan jiwa atau kesehatan raga? Dua-duanya, betul, itu betul sekali, Bu. Kalau kita memilih mending sehat jiwa atau sehat raga, mending pilih sehat jasmani dan sehat rohani, begitu ya, Bu ya? Dua-duanya. Baik. Kalau kita kembali kepada dimensi manusia yang tadi kita sebutkan, bahwa manusia terdiri dari dimensi jasmani dan dimensi rohani. Manusia itu disebut dengan manusia itu karena dimensi jasmaninya atau karena dimensi rohaninya? Kita akan menjawab tetap dua-duanya kan. Kalau misalnya ada orang berjiwa manusia tapi yang dilihat bentuknya bukan manusia, manusia bukan. Sebaliknya, kalau ada orang berbentuk manusia tetapi jiwanya binatang, disebut apa itu? Masih tetap manusia juga ya. Ada orang nih, mohon maaf, ada orang bentuknya manusia, lengkap lah dengan semua anggota tubuhnya lengkap, tetapi perilakunya seperti binatang, merusak kehormatan orang, mengganggu orang, menyerang orang, membunuh orang dan sebagainya. Pokoknya jelek sekali, kayak perilaku binatang. Kita menyebut dia apa itu? Tetap manusia ya, fisiknya manusia, tetapi kita harus jujur mengatakan jiwanya adalah jiwa. Cuma tidak berani kita sebut begitu, takut tersinggung nanti kita diserang kan, atau akan terjadi yang tidak diinginkan. Dan memang secara fisik manusia disebut manusia kalau memang fisiknya manusia. Tetapi yang lebih penting dari jasmani ini adalah non fisiknya atau adalah jiwanya. Karena tidak sedikit kalau kita lihat di sekitar kita atau di kehidupan kita di alam dunia ini, tidak sedikit orang yang fisiknya manusia tapi kesadaran manusianya hilang. Makanya kita lihat mereka ada di jalan-jalan, mungkin tidak berpakaian atau mungkin tidak pernah membersihkan dirinya dan sebagainya. Kenapa? Karena jiwa kemanusiaannya hilang atau tidak sedang sadar. Maka kalau kita boleh milih ketika itu, mending fisiknya, mending rohaninya, mending jasmaninya atau mending rohaninya? Tetap mending pilih dua-duanya. Tetap masih mending pilih dua-duanya. Nah, akan tetapi dalam rangka kita mengecek diri kita sendiri,
yang menggerakkan tubuh kita ini sesungguhnya adalah sesuatu yang berada dalam diri kita, dalam diri fisik kita ini, dan itu bukan fisik tetapi rohani, atau mungkin disebut dengan ruh, atau juga disebut dengan nafas. Dan Allah pun bersumpah dengan an-nafas, wa nafsi wa ma sawwaha. Ada di surat Asy-Syamsi kan, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, terus was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Nah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa atau demi diri, wa ma sawwaha, dan apa yang telah Allah sempurnakan untuknya atau di jiwa tersebut. Allah sempurnakan jiwa manusia, dan Allah bersumpah dengan jiwa manusia, dengan diri manusia. Allah tidak bersumpah dengan dimensi fisiknya, tapi Allah itu bersumpah justru dengan jiwa manusia. Dan yang dipanggil oleh Allah untuk pulang itu bukan tubuh kita, tetapi jiwa. Dan surat Al-Fajr Allah berfirman bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang. Nah, yang dipanggil di situ bukan tubuh kita. Dan tubuh kita menjadi tulang belulang dikubur di tanah. Yang dipanggil pula oleh Allah adalah an-nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, ketika yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa yang tenang, berarti kalau kita mau jujur katakan, yang lebih penting dari seorang manusia itu tubuhnya kah atau jiwanya kah? Secara rohani kita harus katakan yang penting adalah rohaninya, yang penting adalah jiwanya. Akan tetapi harus kita katakan juga, jiwa ini tidak akan mungkin hidup, jiwa ini tidak akan mungkin berkembang dengan baik, jiwa ini tidak akan mungkin menyempurna dengan sebaik-baiknya jika tidak tinggal di tubuh yang sempurna. Kita kan sebelum lahir berada di dalam ruh, gitu ya Bu ya. Ruh kita kan sudah ada sebelum tubuh kita dibentuk. Nah, ketika ruh ini sudah ada sebelumnya, lantas ruh ini ingin atau Allah akan munculkan dalam dunia, maka apa yang dibutuhkan oleh ruh tersebut? Tubuh. Maka agar ruh bisa hidup dalam dunia yang berserba materi ini, maka ditiupkanlah kepada tubuh melalui proses yang waktu yang cukup lama, berbulan-bulan. Maka yang menggerakkan tubuh ini sesungguhnya bukan tubuh itu sendiri, tetapi ruhani atau nafas itu sendiri. Maka oleh karena itu kembali kepada ayat tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya atau sungguh kami telah ciptakan manusia insan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Itu adalah insan dalam konteks jiwa, bukan konteks fisik. Bukan fisik kita, meskipun kita sama-sama tahu bahwa fisik ini adalah bentuk yang sangat baik, yang sangat indah, yang sangat leluasa. Meskipun dengan banyak keterbatasan, tapi juga dengan banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Kita mungkin berpikir malaikat itu makhluk yang sempurna. Tetapi kalau kita harus kita katakan ulang, mana yang lebih baik, makhluk malaikat atau makhluk berupa manusia? Malaikat terbuat dari cahaya, kita terbuat dari tanah. Mari kita bertanya, siapakah di antara kedua makhluk ini yang lebih utama? Malaikatkah atau manusiakah? Oke, kita buat data. Malaikat itu ada makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah, betul tidak Bu? Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atasnya ada malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah, dan mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Berarti malaikat adalah makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka, dan selalu taat kepadanya.
Berarti kalau lagi begitu, malaikat makhluk yang paling baik ya, paling sempurna. Nah, sekarang kita kembali kepada manusia. Manusia kita lihat, ada yang taat banyak, ada yang durhaka lebih banyak, lebih banyak. Ada yang baik banyak, ada yang buruk tidak kalah banyak. Nah, pertanyaan kenapa manusia ada dua, ada yang baik, ada yang buruk? Karena dalam diri manusia dibekali akal dan nafsu, diberi kesempatan dan tantangan. Nah, segala malaikat diberi akal iya, tapi diberi nafsu tidak. Tidak. Sehingga kalau malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, wajar tidak? Wajar. Kenapa? Tidak diberi nafsu. Sedangkan manusia ada nafsu, ada akal. Kita di dalam diri kita berperang antara akal dan nafsu. Ketika kita hendak berbuat sesuatu, kan pikiran kita bertempur. Perang sabil istilahnya kalau dalam bahasa kita. Perang sabil antara akal kesadaran kita dengan nafsu kita. Berbuat ini apa tidak? Berbuat ini apa tidak? Jadi ketika kita kemudian memilih tidak berbuat yang buruk, itu nilainya tinggi tidak? Tinggi dong. Dan ketika kita milih berbuat baik, nilainya tinggi tidak? Tinggi. Kenapa? Karena ada tantangan. Kenapa amalan kita menjadi bernilai? Karena ada tantangan. Sedangkan malaikat tidak ada tantangan, karena tidak ada pertempuran antara nafsu dan akal bagi mereka semua. Karena mereka tidak diwakili nafsu. Sehingga kalau kita manusia ini taat kepada Allah, itu nilainya luar biasa. Sedangkan malaikat, kalau mereka tidak maksiat kepada Allah, tidak luar biasa. Kenapa? Wajar, karena tidak dibekali oleh nafsu. Jadi kalau begitu, dari segi takwin, pembentukan, itu manusia itu adalah ahsan, fi ahsani takwin, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan ini terbukti Allah lebih memuliakan manusia bahkan dibanding malaikat. Contohnya ataupun buktinya, salah satu buktinya adalah ketika Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan, sampai kemudian Mi'rajnya ke Sidratil Muntaha, menghadap Tuhan, menghadap Allah. Jibril yang membawa beliau sejak dari bumi sampai ke Sidratil Muntaha. Begitu masuk ke kawasan Sidratil Muntaha, Jibril tidak lagi bisa ikut. Jibril kan malaikat muqarrabin, dekat dengan Allah. Tetapi begitu dia sudah mengantarkan Rasulullah, dan ketika Rasulullah harus menghadap Allah sendirian, Jibril tidak sanggup untuk memasuki tidak sanggup memasuki kawasan itu, karena kawasan itu hanya bisa dilewati oleh Muhammad yang seorang manusia. Jadi Jibril yang tercipta dari cahaya itu tidak sanggup menembus apa yang bisa ditembus oleh sosok Rasulullah yang seorang manusia. Ini salah satu bukti bahwa manusia lebih utama daripada malaikat. Yang kedua, ketika dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril, di antara Jibril di langit 1, langit 2, langit 3 dan seterusnya, digambarkan begitu. Kan di alam tersebut, di alam malakut, kan Nabi Muhammad sholat dengan para ruh, para arwah ya. Nah, kalau sholat kan pasti harus ada imam, ada makmum. Betul tidak, Bu? Lalu ditanyakan siapa yang jadi imam ketika mereka melaksanakan sholat? Apakah Jibril? Tidak. Tapi siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad. Jibril yang seorang malaikat ketika sholat di situ di alam malakut, bukan di alam manusia, tapi di alam malakut. Nabi diajak, diantar oleh Jibril ke alam malakut, lalu mereka sholat bersama para arwah yang lain, para ruh yang lain, dan yang menjadi imam sholat itu adalah manusia, bukan malaikat. Dan Jibril adalah malaikat yang paling dekat kepada Allah. Malaikat yang paling dekat kepada Allah bahkan harus menjadi makmum kepada Nabi Muhammad. Yang satu manusia paling utama, yang satu malaikat yang paling utama. Tetapi ketika keduanya sedang sholat, yang jadi imam adalah manusia, Nabi Muhammad.
Itu artinya malaikat kalah utama daripada manusia. Dan itu ada dialog terjadi ketika Rasulullah bersama Jibril ketika mau sholat, itu ada dialog. Nah, malaikat Jibril yang secara simpelnya berkata begini, saya tidak mungkin menjadi imam untuk Muhammad. Begitu tahu kami diperintahkan untuk sujud kepada Adam kakekmu. Jadi ketika Nabi Adam yang bukan manusia paling utama saja, malaikat disuruh bersujud kepadanya. Sehingga waktu itu malaikat Jibril sudah merasa bahwa dirinya dan malaikat semuanya bukan sebagai makhluk yang paling utama. Karena kalau paling utama berarti mana mungkin mereka disuruh sujud kepada makhluk yang lain, yakni manusia atau Nabi Adam itu. Nah begitu para malaikat termasuk Jibril suruh sujud kepada Nabi Adam, maka sejak saat itu Jibril pun tahu diri bahwa dia tidak pantas untuk menjadi imam bagi manusia. Itu kepada Adam. Apalagi ketika itu Jibril sedang bersama Rasulullah, Nabi yang paling utama dari seluruh manusia, bahkan makhluk yang paling utama dari seluruh makhluk, maka Jibril pun otomatis tidak merasa pantas untuk menjadi imam bagi sosok Rasulullah. Artinya kalau begitu berarti manusia lebih utama daripada malaikat. Akan tetapi dengan begitu kita tidak boleh sombong. Karena kita pun tahu diri, kita ini punya kesempatan untuk berbuat buruk, juga punya kesempatan untuk berbuat baik. Karena kita tidak tahu kita apakah akan menjadi husnul khotimah ataupun husnul khotimah, maka jangan sampai kita punya pikiran karena kita lebih utama daripada malaikat, kita lantas lupa diri untuk tidak berbuat kebaikan. Karena kalau malaikat berada dalam kebaikan selalu, sedangkan kita belum tentu. Oleh karena itu Allah berfirman pada ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tarik, atau dalam terjemahan kami kembalikan manusia itu kepada asfala safilin, derajat yang paling rendah serendah-rendahnya. Nah, yang rendah di sini mungkin kita tahunya mungkin ini dikembalikan pada usia tua gitu ya. Nah, dalam pembahasan yang lebih jauh, ini dikembalikan itu bukan bermakna kembali secara fisik, tapi kemanusiaannya runtuh. Jadi ketika manusia sudah tidak lagi menjadi manusia sesuai dengan fitrahnya, maka dia menjadi asfala safilin. Oleh karena itu kembali kepada ayat yang pertama surat Al-Fatih, berkaitan juga dengan bulan Agustus ini, maka marilah kita semua menjaga kemanusiaan kita yang Allah telah jelaskan pada ayat berikutnya tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita bersyukur sudah diciptakan Allah sebagai makhluk yang sebaik-baiknya, dan karena manusia adalah makhluk yang butuh ruang dan butuh waktu, maka kita mesti juga menjaga diri kita ini dengan menjaga negeri kita yang aman ini, menjaga tumbuh-tumbuhannya, menjaga hewan-hewannya, dan mensyukurinya dengan sebaik-baiknya agar kita tidak sampai menjadi negeri yang hancur karena apapun, baik karena pikiran-pikiran ataupun karena ideologi apapun, agar kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja ibu-ibu semuanya. Mohon maaf apabila bahasan kita pada hari ini terlalu panjang, tapi besar harapan saya semoga bahasan kita tentang surat Al-Fatih ini menjadi salah satu wujud syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada kita, dan juga nikmat keamanan, kenyamanan, serta kesentausaan yang tercipta di negeri yang bernama Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga Allah mengabulkan semua kita dengan membaca bersama-sama sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad wa ala alihi al-tuqar bil-ula wa sallim tasliman katsiran abada. Allahumma ij'alna minasy syakirin was-sabirin wal-hamidin wal-musabbihin wal-musallin ala nabiyyikal karim.
اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minin amin ya rabbal alamin. Itu saja ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, ketidaksempurnaan serta ketidakberkenanan atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.